Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 berasal dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Perkenalkan, saya Yusrizal SPI MSI, berasal dari SMKN 1 Perintah Raja Kabupaten Kampar. Kemudian sebelah kanan saya Eliana SAG dari UPT SD Negeri 010 Pantai Raja. Kemudian sebelah kiri saya Mainur Andria SPD dari UPT SMP Negeri 3 Gunung Sahilan. Pada video kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam Bu Mai. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Mai. Gimana, lancar semuanya? Ya alhamdulillah. Untuk sementara waktu lancar Bu ya. Lancar ya Pak ya. Baik Pak, jadi sebelum nanti Bapak melakukan coaching dengan kuncinya, jadi saya sebagai observer nih Pak akan menyampaikan tentang rubrik penilaian dulu. Jadi saya observer, saya akan nanti mengamati Bapak sebagai coach dan kuncinya di dalam kegiatan coaching tersebut. Apakah kegiatan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bapak sudah tahu kan alur tirta kan? Oke. Ya, pertama ada tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab. Jadi itu nanti yang akan saya nilai. Kemudian bagaimana nanti Bapak sebagai coach itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Yang ketiga Pak, bagaimana si coach ini merespon atau menanggapi pertanyaan Bapak tadi. Jadi itulah nanti poin-poin yang akan saya nilai dalam rubrik penilaian. Kemudian yang terakhir Pak, untuk mengingatkan, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, jadi Pak, nih mengenai kompetensi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching ini nanti? Jadi yang pertama yang kompetensi itu adalah mengenai kehadiran penunggu, kemudian mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang kompetensi yang pertama. Berarti ketiga kompetensi ini nanti yang akan Bapak kembangkan ya? Iya Bu. Baik Pak, jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Yang secara spesifik? Yang secara spesifiknya itu rencananya itu ada dua. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian yang keduanya itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu nanti yang akan saya. Jadi fokus kedua itu ya Pak ya? Terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya, indikator ketercapaiannya bagaimana yang Bapak inginkan pada saat coaching kali ini? Ya tentu begini, saya berharap nanti saya sebagai coach nanti coach yang saya berharap mendapatkan jalan yang bisa menyelesaikan daripada permasalahan-permasalahannya di dalam masalah yang dihadapi gitu. Ibu. Jadi itu ya Pak ya? Ya, Oke, jadi sudah bisa nih coachingnya kita mulai Pak? Insya Allah Bu, bisa. Oke, silahkan Pak, dilanjutkan. Assalamualaikum Bu Eliana. Waalaikumsalam Pak Yos. Selamat siang. Jadi mohon maaf nih Bu Eliana, kemarin kalau nggak salah saya itu katanya Bu Eliana nyari-nyari saya nih. Iya Pak Yos, ada yang mengganjal ya misalnya. Saya mencari kawan tuh terkait sama Pak Yos. Iya. Jadi gini Pak Yos, ada anak yang kelas 5 itu Pak Yos, itu sering gak masuk ya. Oh, jadi mohon maaf Ibu, sebelum kita lanjutkan, kira-kira dengan diskusi ini nanti apa mungkin yang ingin kita dapatkan mungkin dari hasil diskusi kita ini? Jadi saya berharap nanti pas setelah kita ini nantinya ada langkah-langkah depan yang bisa saya dapatkan yang akan saya laksanakan bisa misalnya diskusi. Jadi kira-kira Bu, ini kan Yusufnya jarang masuk, jarang hadir, sementara sekarang mau dari sampai sekarang, tahap sekarang ini apa mungkin langkah yang baik Ya ini kemarin kan ya saya selalu sampai menanyakan ya teman-teman di kelasnya Pak ya. Jadi dari informasi kawan-kawan di kelas itu memang Yusuf itu jarang masuk, kan orang tuanya itu pada sibuk duluan ya Pak. Bapaknya itu punya peron, nah hari-harinya itu harus peron aja. Kemudian ibunya punya warung dan warungnya itu cukup ramai di tempat. Jadi anaknya itu kurang perhatian lah seperti itu Pak. Nah jadi nanti ibunya pulangnya sudah jam 10 malam, anaknya itu bermain HP aja di rumah Pak. Nah jadi dengan dia bermain HP sampai tengah malam mungkin tentu telat bangunnya. Jadi telat bangun jadinya tidak sekolah gitu. Oke, berarti saya paham.
artian ini kurang perhatian lah, begitu bahasanya Bu ya, kurang perhatian dari orang tua sehingga mungkin waktunya itu tidak teratur. Iya. Berarti Ibu sekarang udah tahu permasalahannya, apa yang mungkin menyebabkan anak ini jarang masuk, tidak hadir, kan udah tahu nih Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu lah sekarang nih, ada nggak terpikir sama Ibu, oh saya harus begini, kira-kira apa langkah-langkah yang Ibu tempuh mungkin untuk apa ya, untuk penyelesaian siswa ini? Jadi Pak, saya sempat pikir bahwasannya nanti ini saya akan menyampaikan kepada wali kelasnya. Nah, kemudian nanti semua kelas mungkin bisa pakai kata nanti kita adakan pertemuan kelas. Saya juga supaya nanti bisa sekolah dan dia bisa sekolah nanti Berarti langkah-langkah Ibu mungkin masing-masing itu pertama itu mungkin panggil dengan wali kelas ya, kemudian kemudian nanti baru dengan orang tuanya. Jadi setelah panggil dengan orang tuanya nanti bisa mungkin bisa sekolah, misalnya mungkin ada komitmen antara sekolah dengan orang tuanya, begitu mungkin rencana. Berarti itu rencana yang akan Ibu jalankan. Oke, berarti sudah terbayang sama Ibu apa rencana, mungkin apa perlakuan yang mungkin yang Ibu lakukan sama Yusuf ini. Tadi ada mungkin panggil dengan wali kelas, kemudian dengan orang tua, bikin komitmen, itu kan mungkin sudah rencana Ibu. Jadi kalau begitu pun saya sangat setuju sekali Bu. Mungkin itu salah satu jalan yang bisa ditempuh. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini orang tuanya bisa memperhatikan Yusuf lebih serius, kemudian Yusuf mungkin merasa terperhatikan. Jadi antara orang tua, siswa dan guru itu ataupun dengan sekolah itu langsung terkoneksi Bu ya, mempunyai mungkin kesepahaman yang sama lah. Jadi dengan arti kata nanti si Yusuf ini bisa berjalan sesuai dengan. Nah, kalau begitu Bu, itu kan satu ide yang bagus, tindakan yang bagus. Kira-kira kapan Ibu akan dijalankan ini? Ya, saya berencana nih setelah saya rencananya besok pagi saya ketemu wali kelas. Jadi kan kita tahu bahwasanya pendidikan itu penting. Kalau anak-anak sekolah tidak masuk, tentunya banyak pelajarannya kan Pak. Itu nilainya pendidikan itu nanti juga tidak akan memenuhi standar seperti mana yang kita. Oke Bu, memang tuh pasti dipanggil besok itu kan semakin cepat semakin bagus. Jadi setelah dipanggil nanti kan titik temunya nampak dari situ. Kalau sudah nanti dipanggil, kemudian nanti sudah ada komitmen, kira-kira dari pihak dari pihak sekolah atau dari pihak Ibu, apa sebagai komitmen Ibu nanti untuk masalah seperti ini di depannya gitu? Jadi Pak, nanti setelah kita adakan pertemuan dengan orang tuanya, nanti kita bikin komitmen kepada orang tuanya bahwasanya orang tua ini kita minta untuk lebih memperhatikan anaknya Pak. Kemudian andaikan dia memberikan anaknya waktu bermain HP itu harus dikontrol. Nah, tidak seharian penuh mereka dia main HP, kemudian tentukan jam dia belajar, kemudian jam dia bermain. Jadi jam tidurnya berapa, sehingga nanti tidak telat lagi bangunnya. Nah, dari situ nanti bisa sekolah. Oke, berarti sudah ada Bu ya, langkah-langkah yang tertentu sudah nampak, komitmennya sudah nampak, nanti bentuk tanggung jawab ataupun mungkin implementasi ke depan itu bagaimana supaya ini tetap berjalan, semuanya sudah kebayang sama Ibu. Jadi itulah gunanya Bu, mungkin kita diskusi, mungkin Ibu tadi hanya membayang-bayangkan oh tindakan saya itu begini. Jadi sekarang sudah nampak, sudah clear ya, apa yang mungkin menjadi pertanyaan Ibu dari tahap awal daripada saya mungkin menjadi mengganjal di pemikiran Ibu, sekarang sudah terjawab. Saya sangat mendukung sekali Bu, mungkin sebagai sesama teman di dalam guru ataupun sebagai sama pendidik, mungkin langkah-langkah ini kan harus kita jalankan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini Bu, dan langkah-langkah yang menjalankan tadi akan menjadi berhasil dan bisa menuntun daripada Yusuf itu tadi. Jadi mungkin saya sebagai kawan Bu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan diskusi kita ini bisa mungkin membuka sedikit pemikiran kita, bukan dalam arti kata tidak tinggal, tapi mungkin lupa karena sudah tidak bermain. Jadi mungkin ini. Nah, ini kan mungkin gunanya kita diskusi, sehingga dengan ada diskusi ini semua permasalahan kita itu bisa diselesaikan secara bersama. Ya, saya terima kasih. Oke Bu, sama-sama Bu ya. Oke Bu, makasih banyak Bu ya. Assalamualaikum. Baiklah Pak Yus, tadi selama proses coaching saya sudah mengamati, sudah menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, di sana tadi saya dapat menangkap bahwa alur dalam coaching itu sudah sesuai dengan alur kita. Sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian saya tadi juga sudah menilai pertanyaan Bapak itu terhadap coachnya itu sudah berbobot sekali, sehingga proses coachingnya itu ini berjalan begitu aktif ya Pak ya. Kemudian si coachnya tadi pun dia merespon
atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Jadi semua itu tadi sudah saya amati. Nah, sebelum kegiatan ini kita tutup, Pak, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Jadi yang pertama, Pak, apa saja tadi yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke Bu, jadi mungkin selama kegiatan coaching itu tadi saya sudah melakukan coaching itu dengan alur tirta, di mana di dalam alur tirta itu terdapat mungkin pertama itu adalah tentang tujuan, kemudian identifikasi daripada masalah, kemudian rencana aksi, kemudian terakhirnya mungkin sebagai tanggung jawab individu. Sehingga dengan adanya daripada alur tirta itu tadi, saya bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan-masalahan itu dan menemukan solusinya. Berarti itu saja, Iya. itu sudah terlaksana tadi ya, Iya. Pak ya. Oke, baik. Yang terakhir, Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah dilakukan? Ya Bu, jadi ini mungkin karena belum sering melakukan coaching, jadi harapan saya itu mungkin yang ingin saya gali itu lagi memahami lagi dengan proses cerita itu, sehingga saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi dengan coach saya. Jadi apa yang menjadi masalah-masalah yang dari coach saya tadi bisa disampaikan, bisa disalurkan, dan saya pun bisa mungkin berbagi untuk memberikan solusi-solusinya nanti. Itu mungkin. Oke, terima kasih banyak Pak Yus. Iya, Bu. Ini sudah luar biasa sekali. Jadi kita sudahi, kita Iya, Bu. cukup sampai di sini observasi kita pada hari ini. Terima kasih atas Iya, Bu. waktunya Pak Yus. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Elena, Assalamualaikum. Siang Pak Yus, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Elena? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya Bu Elena, insyaallah pada hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi saya sebagai observer sebelum melakukan coaching ada beberapa rubrik penilaian yang mungkin yang akan saya sampaikan nanti, apakah nanti di dalam kegiatan coaching kita ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, di dalam kegiatan coaching ini nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu nanti sehingga bisa hidup di dalam sosial coaching. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach Ibu nanti merespon dan menanggapi daripada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu selaku coachnya. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan di dalam topik ini. Kemudian saya sebelum melakukan observer ini mungkin dalam kegiatan coaching kita ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Mohon Ibu nanti disesuaikan dengan prinsip daripada coaching, diantaranya mungkin kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan daripada kompetensinya nanti itu di dalam kegiatan coaching kita. Oke Bu ya. Oke Pak. Kemudian Bu, mohon maaf mungkin sebelum kita melakukan itu saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama mungkin kira-kira Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu nanti di dalam kegiatan coaching ini yang mana itu Bu? Ya, dalam coaching kali ini Pak, yang saya kembangkan itu ada kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Oke, berarti ada 3 Bu ya. Nah, kira-kira Bu, dari 3 bagian itu tadi, kompetensi mana mungkin yang secara spesifik yang ingin dikembangkan nanti kepada observernya? Ya, Pak, mungkin dalam hal ini ada 2 Pak ya. Itu yang pertama tadi tentang kehadiran penuh. Kalau kita sudah secara penuh hadir dalam coaching itu Pak, tentunya hal yang lainnya nanti akan mengikuti. Gitu. Yang kedua yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching sehingga coaching nanti lebih mudah untuk menanggapinya Pak. Itu ya. Nah, jadi ada 2 mungkin yang ingin dikembangkan. Kemudian yang terakhir Bu, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan nanti pada kegiatan coaching kali ini Bu? Dalam coaching kali ini Pak, saya ingin nantinya coaching saya itu bisa menemukan solusi dari coaching yang kita laksanakan. Kemudian dia juga bisa menentukan langkah-langkah yang akan diambilnya untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke. Terima kasih Bu ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Ya. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Er. Iya, tadi Ibu lihat HP, tadi nampak kan Bu Mai ada kegiatan terjawab. Kira-kira ada yang sampai kali ini? Iya, tadi saya telepon Ibu. Ya. Ada sesuatu nih Bu yang membuat saya gelisah nih Bu, yang ingin saya ceritakan nih ke Ibu karena tak bisa saya nyimpannya sendiri lagi Bu, jadi dah jadi beban bagi saya Bu. Jadi makanya tadi saya telepon Ibu, saya hubungi Ibu, tapi Ibu tak angkat. Iya, ya. Jadi apa kira-kira tuh Bu Mai? Ini Bu, di sekolah saya tuh Bu, ini permasalahan di sekolah saya ya Bu ya.
Jadi saya sedikit cerita nih Bu, di sekolah saya itu Bu, susah kali untuk menjaga kebersihan ini Bu. Membuat anak itu sadar tentang kebersihan itu agak susah Bu. Contohnya gini lah ya Bu ya, di dalam kelas itu mereka malas piket Bu. Kemudian ketika makan jajan itu sampahnya dibiarkan aja begitu, padahal sudah disediakan tuh tempat sampah gitu. Jadi memang kesadaran untuk kebersihan itu belum ada gitu di anak-anak kami Bu. Ya, jadi ini kan Bu Mai curhat nih. Jadi apa harapan Bu Mai dengan pembicaraan kita kali ini? Ya, yang ingin saya dapatkan Bu dari saya berbagi dengan Ibu ini, nanti saya mendapatkan solusi Bu, atau cara menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana nanti anak-anak itu bisa tumbuh kesadarannya Bu dalam menjaga kebersihan sekolah itu Bu. Itu makanya saya angkat pembicaraan ini pada saat kucing ini Bu. Jadi permasalahan yang kita sampaikan itu apa saja tadi Bu? Belum ada kesadaran dari murid-murid kami Bu tentang menjaga kebersihan lingkungan. Jadi di mana mereka duduk kadang sampahnya ditinggalkan begitu saja. Artinya Bu, kesadaran untuk meletakkan sampah itu ke tempat itu belum ada gitu. Padahal tempat sampah sudah ada disediakan ya. Iya Bu. Jadi saya sebagai guru setiap hari harus omel gitu Bu, harus marah-marah. Ini siapa yang buang sampah di sini? Nah setiap hari. Tapi kayaknya belum ada kesadarannya untuk itu gitu Bu. Besok terulang lagi. Jadi dari permasalahan yang sudah Bu Mai sampaikan ini, kira-kira rencana Bu Mai ke depan itu seperti apa? Iya, pernah terpikir oleh saya Bu, rencananya itu pertama saya ingin kumpulkan siswa-siswa kami akan menayangkan sebuah video Bu, video yang mana isi video itu nanti tentang bahayanya sampah. Ya, sampah itu kan Bu, membuat tidak nyaman ya kan Bu, tidak buat nyaman kita gitu. Jadi semoga dengan video, memutarkan video itu nanti membuat mereka tersadar bahwa ternyata itu dia bahaya sampah, ya kan? Karena selama ini kan saya lihat memang mereka itu menyepelekan gitu, padahal kan sampah itu dia berbahaya pada dasarnya gitu kan. Jadi kemudian setelah saya tayangkan video Bu, saya pernah terencana untuk bagaimana ya, membawa mereka langsung ke ke tempat yang bersih, ke tempat yang sekolah-sekolah mungkin yang kebersihannya bagus, terjaga gitu Bu, supaya mereka bisa melihat wah ternyata nyaman ya di sekolah ini, sekolahnya bersih, indah gitu Bu. Tapi itu baru terencana saja Bu, belum saya laksanakan. Ya, kalau saya rasa yang Ibu Mai sampaikan itu sudah bagus. Nah, kira-kira kapan nih yang mau Bu Mai laksanakan untuk menayangkan film itu, kemudian untuk membawa anak-anak ke sekolah yang bagus itu? Jadi rencana saya Bu, yang pertama nanti saya akan konsultasi dulu nih Bu dengan kepala sekolah. Kemudian ini kan tidak bisa saya lakukan sendiri ya Bu ya. Jadi saya nanti minta tolong juga dengan guru yang lain, terutama nanti ya guru yang di bidang itulah gitu. Contoh kayak yang guru yang terlibat dalam koordinator P5. Kan ada tuh P5-nya Bu. Jadi saya mau masukkan nanti temanya juga di situ. Kalau kalau usulan saya diterima kan ada tuh Bu yang temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah itu Bu, jadi nanti saya minta tolong juga dengan rekan guru saya gitu kan yang di sekolah untuk membuat rencana ini menjadi terlaksana gitu. Kemudian kalau itu disetujui nanti Bu, mungkin di awal minggu ini lah Bu, mungkin sekarang ini hari Senin ya Bu ya, bisa nanti kalau nggak Kamis atau hari Sabtu lah paling lama Bu, itu nanti rencana saya. Berarti dalam waktu dekat nanti Bu Mai akan melaksanakan masukannya ke dalam P5 dan kegiatan itu akan segera dilaksanakan. Iya betul. Nah, saya rasa itu sudah bagus Bu Mai. Nah kemudian kedepannya setelah nanti ini terlaksana, apa yang kira-kira yang diinginkan lagi ke depannya? Kedepannya yang saya inginkan ya kami semua pihak sekolah berkomitmen lah gitu kok ya, semuanya tidak hanya saya gitu kan yang sudah terlaksana ini, apapun programnya nanti kalau sudah berjalan ya itu tetap berlanjut itu kedepannya ini saya harapkan supaya menumbuhkan kesadaran itu kan gak sulit ya nggak bisa spontan instan gitu ya kan Bu. Jadi kalau programnya berlanjut saya nanti yakin bahwa kesadaran itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu, apalagi mereka sudah melihat langsung gitu kan Bu dampak dari sampah itu bagaimana. Jadi saya rasa nanti akan tumbuh kesadaran nih para siswa saya nih Bu untuk menjaga kebersihan, karena kalau mereka sudah melihat langsung nih sekolah yang bersih ya, itu kan menjadi inspirasi mereka gitu Bu, untuk nanti bisa juga diterapkan itu di sekolah kami. Ya, jadi kalau Ibu dengar dari cerita Ibu ini itu dari rencananya
tadi itu sudah bagus, tinggal waktu pelaksanaannya nanti dan kedepannya kita lihat bagaimana anak-anak kita mereka sadar bahwa mereka bisa melaksanakan kebersihan itu sesuai dengan harapan presiden. Iya, itulah Bu. Jadi sebelum coaching ini saya gelisah Bu, ke siapa saya harus cerita ini Bu. Tapi setelah adanya coaching ini tadi saya bercerita dengan ibu, saya keluarkan, saya sampaikan semuanya. Ternyata pikiran saya terbuka sendiri ya Bu. Oh kenapa ya? Oh berarti itu ya kedepannya langkah yang harus saya ambil Ibu sebagai guru di sekolah saya untuk menerapkan menjaga lingkungan kami menjadi bersih. Ya saya terima kasih sekali nih sama Bu Eliana sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya semoga nanti ke depan ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Ya, jadi semoga kita dicita-citakan terlaksana ya Bu Maya, dan anak kita, sekolah kita menjadi bersih dan lebih indah. Ya, mungkin itu saja untuk coaching kita kali ini Bu Mai. Percakapan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bu Eliana tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching dengan kawan-kawannya. Jadi ini ada yang mungkin yang saya tanyakan sebagai penutup. Kira-kira apa saja mungkin yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait mungkin indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oh ya Pak, di dalam coaching tadi itu saya menggunakan algoritma Pak Yos, yaitu yang di dalamnya terdapat penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir itu adalah tanggung jawab. Sehingga dengan adanya algoritma ini, coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Oke, berarti itu ya. Baik Bu, mungkin yang terakhir Bu, yang kedua, kira-kira Bu, setelah melakukan kegiatan coaching itu tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan daripada hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, jadi dari pelaksanaan coaching tadi Pak, saya merasa harus lebih memahami kayaknya dari Pak alur kita tersebut, sehingga kedepannya kalau saya melaksanakan coaching lagi itu bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Bu ya, apa yang sudah disampaikan tadi bisa diberikan lagi mungkin sebagai bentuk evaluasi kita dalam mengembangkan daripada coaching kita. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Ep. Gimana Bu? Apa kabarnya Bu Mai? Ya, tadi kan Bu Mai menyampaikan akan melaksanakan observasi nih. Nah, saya sebagai observer akan melaksanakan dulu observasi ya Bu ya. Nah, di sini kita akan menyampaikan dulu tentang penilaian. Nah, di mana penilaian ini ada apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bu Mai sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachnya. Yang ketiga, bagaimana nanti coach Ibu merespon dan menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang terakhir, jangan lupa pula ya Bu ya, nanti didiskusikan dengan coachingnya prinsip coaching yang diantaranya itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Bisa dipahami ya Bu Mai ya? Nah, kemudian pada observasi ini juga kami ingin menyampaikan bahwasanya nanti ada beberapa pertanyaan yang Bu Mai yang akan Ibu Mai jawab sebagai coachnya. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coach kali ini? Baik Bu, sepertinya saya akan mengembangkan yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi tiga kompetensi yang saya kembangkan. Berarti ada tiga kompetensi ya. Kemudian bagian kompetensi mana? Nah, di antara yang tiga tadi itu yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Sepertinya dua saja Bu. Yang pertama mendengar aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Berarti ada dua bagian ya. Yang pertama tadi mendengar aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian pertanyaan ketiga nih, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan pada oleh coach Ibu pada coach kali ini. Jadi indikator yang ingin dicapai lagi ya dari kegiatan coaching ini, ya tentu saya berharap Bu, saya inginkan coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Atau mungkin ya dengan adanya coaching ini nanti si coach ini dia menemukan langkah-langkah ataupun cara dia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, berarti itu ada dua tadi Bu ya, yang menginginkan dari coach Ibu itu bisa dia menyelesaikan atau mendapatkan solusinya, kemudian bisa menemukan langkah-langkah untuk mencari yang keluar dari permasalahannya.
Oke Bu Mai, terima kasih, demikian dulu observasi kita kali ini. Nanti kita lanjutkan ke observasinya. Oke. Terima kasih Bu Mai. Selamat siang Pak Yus. Ya, selamat siang Bu Mai. Sibuk nampaknya Pak. Kalau dibilang sibuk ya begitu lah, mungkin nampaknya sibuknya Bu. Menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri Bu. Jadi Pak, tadi dalam kesibukan Bapak, tadi Bapak ngabari saya ada sesuatu tuh yang mau Bapak perbincangkan dengan saya. Iya, benar. Jadi begini Bu Mai, kebetulan ini kan awal semester tahun baru, jadi kebetulan kami juga baru menyerahkan ke Merdeka, jadi mungkin nggak apa-apa ya saya keluh kesah sama Bu Mai ya. Iya, nggak Nggak tahu apa-apa. nanti bisa menyampaikan permasalahan saya itu. Saya sedikit mungkin mengalami kendala Bu di dalam proses pembelajaran saya Bu. Iya. Mungkin di dalam penyusunan modul saya. Jadi itu mungkin yang diskusikan sama Bu Mai, jadi itu Bu Mai. Jadi bagian yang mananya yang menurut Bapak menjadi permasalahan dulu Pak? Kebetulan kan Bu, saya ini sekarang mengampu di fase F itu kelas 11. Jadi saya terkendala di dalam pembuatan modul pembelajarannya Bu. Jadi itu mungkin nggak tahu nanti dengan diskusi ini bisa buka pemikiran saya jadi itu. Jadi apa yang Bapak ingin dapatkan nih dari coaching kita pada kali ini? Jadi Bu, dengan adanya kegiatan coaching kita kali ini, yang pertama tentu saya berharap nanti dengan Ibu saya bisa berdiskusi. Saya mengharapkan saya bisa nanti menyusun modul pembelajaran saya itu sinkron dengan pembelajaran di kelas. Jadi apa yang saya sampaikan kepada siswa, kepada peserta didik saya itu memang betul-betul bisa dipahami oleh siswa saya. Jadi itu mungkin. Oh, itu Pak ya. Jadi kendalanya Bapak merasa modul itu sekarang belum sinkron. Iya, gitulah kira-kira Bu. Jadi di dalam proses pembelajaran saya itu mungkin merasa was-was, agak merasa ragu-ragu. Jadi proses pembelajaran itu sedikit mungkin terhambat karena modul pembelajarannya itu tadi kayaknya belum matching, belum pas lah itu sama Pak. Jadi itu. Jadi belum matching Iya. ya Pak ya dengan kondisi di kelas Bapak Iya, ya, iya. dengan murid Bapak ya. Jadi apa langkah Bapak, apa rencana Bapak dalam memperbaiki ini kira-kira, dalam menyelesaikan permasalahan ini? Rencana awal Bapak itu apa? Ya Bu, memang dari kemarin saya sudah memikirkan juga apa mungkin langkah-langkah yang bisa saya tempuh. Rencana saya ke depan itu rencana-rencana aksi yang mungkin saya jalankan. Pertama itu kemarin saya sudah rencana, kebetulan kan saya juga bisa nonton di Android ataupun di laptop nanti YouTube bagaimana proses penyusunan modul yang bagus itu di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga saya berencana untuk apanya itu kayaknya lebih aktif di dalam kegiatan Kombel Bu. Kegiatan Kombel, jadi nanti sesama kita itu bisa saling berdiskusi dan bisa membuka wawasan antara kita sama guru. Mungkin juga ada nanti di ruang lingkup yang lebih besar itu tingkat FGP, tapi mungkin ada yang kabupaten, ada yang provinsi. Jadi nanti dengan ini nanti keraguan-keraguan saya itu nanti bisa dihilangkan sehingga dalam proses pembelajaran itu betul bisa saya sampaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Tapi kalau dari yang saya tangkap tadi Bapak nanti rencana awal nih Iya. mau ikut aktif dalam Iya. Kombel ataupun dalam MGP gitu Iya, kan. betul. Jadi kira-kira apa alasan Bapak ingin ikut di Kombel gitu? Apa karena Bapak kurang percaya diri dengan Bapak menyusun sendiri modulnya, atau memang Bapak ingin cari apa namanya itu contoh yang lain atau Begini. modul yang lain dari Kombelnya gitu Pak? Ya, bukan dalam arti kata itu karena ini adalah merupakan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru. Tentu saya ingin aktif dalam Kombel ini bukan dalam arti kata saya tidak percaya diri dan lain sebagainya, tapi nanti bisa kita lihat sebagai perbandingan ataupun referensi daripada kawan-kawan yang lainnya. Mungkin di mana letak kekurangan ataupun hal-hal yang lain nanti bisa ditambahkan dari yang kawan-kawannya. Jadi dengan adanya kegiatan Kombel itu saya mungkin lebih percaya diri lagi di dalam pembuatan modul tadi. Bagus itu Pak Yus. Allah, itu Kalau mungkin. itu rencana Bapak itu saya setuju, Iya, itu iya. luar biasa Pak. Memang kalau sebetulnya modul itu udah bisa kita pahami Pak, udah bisa kita buat kan, udah sehari-hari kita buat itu Pak. Cuma mungkin kita membutuhkan juga sharing dari orang lain atau tambahan dari orang lain, dari guru-guru lain yang kita dapatkan dari Kombel maupun MGMC. Nah itu kalau itu rencana Pak Yus, itu saya mendukung, saya setuju Pak Yus. Kemudian kalau sekarang nih Pak, dengan modul yang Bapak punya, dengan kondisi siswa Bapak, kira-kira itu level modulnya itu kalau kita kasih angka 1 sampai 10 itu di mana ya letaknya sekarang? Jadi masih mungkin berkisar di antara 7 dan 8. Jadi itu masih apa? Mungkin posisinya berada di situ lah. Berarti belum sampai ke tahap yang sempurna gitu Iya. ya Pak ya. Karena kan Menurut saya, iya, idealnya kan modul itu dia tercakup ya semua komponen di dalamnya. Mungkin yang Pak Yus maksudnya mungkin ada beberapa hal yang belum Bapak masukkan Iya, dalam iya. modul tersebut. Mungkin bisa saja medianya mungkin yang belum Iya. sesuai atau metodenya gitu Baik. kan. Jadi saya paham Pak. Berarti dari angka 6 berapa tadi Pak? Kalau 7 sampai 8 ya. 7 sampai 8. Berarti target Bapak nih dari setelah kita coaching ini nanti
ingin menambahkan berapa angka nih Pak? Ya paling tidaknya nanti sampai 9 atau kalau bisa sampai 10 kan begitu. Wah. Jadi kita puas di dalam proses pembelajaran gitu. Iya iya betul Pak. Bagus. Saya setuju, saya mendukung itu Pak. Jadi itu mungkin jalan-jalan. Jadi Iya. ya saya sebagai mungkin teman diskusi bagi Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak karena mungkin sudah berkomunikasi dengan saya, sudah mendengarkan kritik saya di dalam proses pembelajaran saya. Mudah-mudahan dengan adanya mungkin diskusi dengan Ibu ini bisa membuka wawasan saya. Iya. Jadi, Tunggu dulu Pak, sebelum itu udah mengarah ke mau Bapak tutup tuh. Ada lagi yang ingin saya tanyakan nih Pak. Iya. Komitmen Bapak itu ke depannya bagaimana? Ibaratnya kapan itu rencana yang sudah Bapak rencanakan tadi itu Iya. jadi Bapak Rencana terapkan aksi saya gitu. tadi. Jadi kapan itu mau dilaksanakan? Nah, karena ini adalah dalam proses pembelajaran Bu, jadi mungkin ini adalah secepatnya kami laksanakan. Pertama tadi mungkin dengan kombel saya, karena dalam kombel itu nanti kami sudah menyusun juga jadwal secara terstruktur kegiatan kombel ini. Kemudian untuk kalau yang tadi itu ada yang nonton mungkin di YouTube dan sebagainya itu kan insya Allah malam pun nanti juga bisa Sebagai tambahan ya, Pak, ya? tambahan gitu. Oke. Jadi itu sebagai tanggung jawab saya sebagai guru. Ya kalau itu rencana Bapak itu saya jadi penasaran tuh Pak. Kebetulan saya juga masalah modul ini masih merasa ada ragu nih Pak. Ya saya juga sebagai guru kan. Tentu kita setiap hari itu berhubungan dengan modul pembelajaran ya kan Pak. Jadi dengan rencana Pak Yus ini saya tertarik sekali nih Pak. Saya jadi penasaran nih Pak Yus, ingin mendengar cerita Pak Yus nanti setelah rencana ini Bapak lakukan. Bagaimana dengan reaksi ke siswanya? Apakah modul tadi sudah cocok dengan siswanya atau bagaimana gitu kan? Jadi saya penasaran nanti kapan ada waktu kita luangkan lagi ya Pak Oke, Yus ya, makasih banyak, Bu, ya. untuk bercerita lagi tentang bagaimana hasil dari rencana Bapak tadi. Oke, Pak. Sama-sama. Ya, itu menjadi inspirasi juga bagi saya Pak Yus. Oke, terima kasih banyak Mbak mungkin atas waktunya sudah mau berdiskusi dengan saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak Mbak ya. Oke, sama-sama Pak Yus, saya juga berterima kasih Bapak sudah memberikan apa tadi namanya Kisah saya ya. iya, keluh kesahnya dan itu jadi pembelajaran Iya, juga iya. bagi kami gitu. Oke, terima kasih Pak, semoga bermanfaat ya Pak. Tadi kan kita sudah melaksanakan coaching, jadi sekarang kita masuk ke tahap 3 yaitu tahap pasca observasi. Nah di sini ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan kepada Mike sebagai coachnya. Nah yang pertama yaitu apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator tercapaian yang Mike laksanakan sebagai seorang coach. Oke, yang sudah terlaksana tadi Bu, coachingnya itu berjalan sesuai dengan alur tirta. Sudah sesuai dengan alur tirta, ada tujuan umum, ada identifikasinya, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab yang terakhir. Jadi dengan adanya alur tirta tadi, saya sebagai coach ini bisa menggali kunci untuk apa namanya tuh, menggali lagi permasalahan yang sedang dihadapinya. Gitu. Jadi dengan alur tirta tadi coachnya Bu Mai bisa bercerita dengan terbuka. Iya, betul ya. sekali. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Yang ingin saya kembangkan lagi Bu, mungkin dalam proses alur tirta itu saya perlu memahami lagi. Ya. Mungkin belum seberapa, tapi itulah yang akan saya pahami lagi tentang alur tirta ini supaya ketika saya nanti melaksanakan coaching lagi, itu coachingnya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik Mike. Saya rasa yang Ibu Mai sampaikan sudah jelas. Biar nanti coaching kedepannya yang akan dilaksanakan jadi lebih lagi, gitu kan? Jadi perlu kita memahami kembali di mana letaknya kesempurnaan dari coaching itu sendiri. Gitu. Terima kasih Bu Mai ya. Ini Sama-sama. Ibu sudah mengambil waktu Bu Mai nih. Oke, mungkin demikian saja pasca observasi kita untuk hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam